Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Agus Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi UTS dengan judul Ilmu Kalam, Pemahaman, Sejarah, dan Relevansinya dalam Akidah Islam. Ilmu kalam sering disebut sebagai teologi Islam, yaitu ilmu yang mengkaji keyakinan atau akidah Islam dengan menggunakan pendekatan rasional dan argumentatif. Ilmu ini tidak hanya membahas keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, tetapi juga menyajikan argumen akal untuk mempertahankan kebenaran akidah dari berbagai keraguan dan pemikiran yang salah. Dalam penjelasan kali ini, saya akan memaparkan isi materi berdasarkan struktur slide demi slide, mulai dari pemahaman dasar ilmu kalam, sejarah munculnya, kehubungannya dengan ilmu lain, hingga relevansi ilmu kalam di era modern. Nah, langsung lanjut. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang definisi ilmu kalam menurut para ahli. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas, membuktikan, dan membela prinsip-prinsip dasar keimanan Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan argumentatif. Secara umum, ilmu kalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah Islam, seperti keberadaan Allah, sifat-sifatnya, kerasulan, hari kiamat, takdir, dan hal-hal gaib lainnya. Tetapi yang membedakan ilmu kalam dengan ilmu akidah biasa adalah cara membahasnya, yaitu menggunakan logika, pemikiran rasional, dan argumentasi filosofis. Secara etimologis, kata kalam berarti perkataan atau ucapan, menunjukkan bahwa ilmu ini menggunakan perdebatan dan dialog logis untuk menjelaskan akidah. Karena itu, ilmu kalam juga sering disebut ilmu tauhid, ilmu akidah, atau teologi Islam. Para tokoh memiliki pandangan berbeda tentang ilmu kalam. Al-Ghazali mengkritik ilmu kalam karena dinilai tidak mampu mencapai kebenaran hakiki, namun tetap mengakui pentingnya ilmu kalam sebagai alat untuk melindungi akidah umat dari keraguan dan kesesatan. Sedangkan Ibnu Khaldun menilai ilmu kalam sebagai ilmu yang muncul dari perkembangan sejarah dan dinamika pemikiran umat Islam. Artinya ilmu kalam berkembang menyesuaikan kondisi zaman. Lanjut slide selanjutnya tentang sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam tidak muncul pada zaman Nabi, karena saat itu akidah Islam diterima langsung dari wahyu tanpa perdebatan. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah, muncul berbagai konflik politik dan teologis dalam umat Islam yang melatar belakangi lahirnya ilmu kalam. Nah, yang pertama itu latar belakang historis. Munculnya berbagai pemikiran baru, perbedaan pendapat, dan masuknya budaya filsafat dari Persia dan Yunani, menyebabkan umat Islam mulai mempertanyakan makna akidah secara logis. Mereka tidak lagi hanya percaya, tetapi ingin memahami dengan akal. Inilah yang melahirkan ilmu kalam. Yang kedua, itu periode awal masa konflik. Peristiwa politik seperti pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, perang Siffin, dan peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memicu perpecahan besar di tubuh umat Islam. Dari konflik ini lahir kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan lainnya. Masing-masing kelompok membawa argumen akidah sendiri, dan dari sinilah ilmu kalam berkembang. Nah, yang ketiga itu aliran-aliran besar ilmu kalam. Pertama, Mu'tazilah menekankan akal dari rasionalisme. Nah, yang ketiga itu Asy'ariyah menyimbangkan antara dalil, nakli, dan akal. Selanjutnya Maturidiyah mirip Asy'ariyah tetapi lebih sistematis dan moderat. Yang keempat itu dampak terhadap peradaban Islam. Ilmu kalam mendorong umat Islam untuk berpikir logis, membangun peradaban intelektual, serta menjadi dasar bagi perkembangan filsafat Islam, tafsir, fikih, dan ilmu hadis. Lanjut, kita slide selanjutnya tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir dan ilmu kalam memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufasir atau penafsir biasanya dipengaruhi oleh pemahaman akidah atau teologi atau kalam yang dianut. Contoh, ayat tentang sifat Allah seperti tangan Allah, wajah Allah, atau Allah beristiwa di atas arsy. Kelompok literal memahami secara tekstual, sedangkan ahli kalam menafsirkan secara kiasan untuk menjaga kesucian Allah dari penyamaan dengan makhluk. Ilmu kalam membantu dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang dengan makna ganda atau simbolik, menghindari penyimpangan akidah dalam menafsirkan ayat. Tetapi, terlalu berlebihan dalam pendekatan rasional kalam juga bisa membuat tafsir kurang memperhatikan konteks bahasa, makna, dan budaya Arab. Ini adalah keterbatasannya. Lanjut, slide selanjutnya tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis memiliki dua aspek penting, yaitu kritik sanad dan kritik matan.
Kritik sanan bertujuan memastikan periwayatan hadis itu valid, sedangkan kritik matan dilihat dari kesesuaiannya dengan akidah dan syariat. Dalam hal ini, ilmu kalam berperan penting dalam menilai isi atau matan hadis, apakah sesuai dengan prinsip akidah Islam atau bertentangan. Contohnya adalah hadis tentang sifat-sifat Allah, seperti tangan, wajah, atau Allah turun ke langit dunia. Ilmu kalam membantu memahami hadis tersebut supaya tidak dipahami secara literal hingga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini disebut menghindari antropomorfisme. Selain itu, ilmu kalam juga memberi kerangka berpikir filosofis untuk membedakan hadis sahih, dhaif, atau palsu, terutama yang terkait akidah. Lanjut, slide selanjutnya tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu fikih memahami hukum dengan amalan zahir, sedangkan ilmu kalam memahami keyakinan dan prinsip batin. Dalam Islam, keyakinan atau akidah adalah fondasi segala bentuk amal, sehingga ilmu kalam memberi landasan teologis untuk ilmu fikih. Ilmu kalam juga membahas kebebasan berkehendak manusia atau ikhtiar dan hubungannya dengan takdir Allah. Konsep ini sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum, pahala dan dosa, serta pengenaan sanksi dalam fikih. Dengan kata lain, fikih mengatur bagaimana cara beribadah, sementara ilmu kalam menjelaskan mengapa kita harus beribadah dan apa landasan keyakinannya. Lanjut, slide selanjutnya tentang hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam dan tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenal Allah, tetapi menggunakan pendekatan berbeda. Ya, ilmu kalam menggunakan akal dan logika atau rasional. Tasawuf menggunakan pendekatan hati dan pengalaman spiritual atau emosional. Dalam kehidupan seorang muslim, akal dan hati harus berjalan seimbang. Akal menjaga agar keyakinan tidak sesat, sedangkan hati menjaga agar ibadah tetap ikhlas dan penuh rasa cinta kepada Allah. Maka, ketika ulama ilmu kalam dan tasawuf berjalan harmonis, terciptalah pemahaman Islam yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup aspek rasional dan spiritual. Lanjut, slide selanjutnya tentang relevansi ilmu kalam di era kontemporer. Di era modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru seperti globalisasi, sekularisme, pluralisme agama, dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu kalam berperan sebagai benteng intelektual untuk mempertahankan keyakinan. Peran ilmu kalam di era modern. Yang pertama itu menjawab keraguan intelektual. Ilmu kalam menjawab pertanyaan-pertanyaan modern seperti tentang keberadaan Tuhan, makna takdir, hubungan sains dan agama. Selanjutnya, mendorong dialog antar agama, memberikan dasar rasional bagi umat Islam dan dalam berinteraksi dengan penganut agama lain. Selanjutnya, menjaga identitas dan akidah umat Islam. Di tengah arus ideologi liberalisme, ateisme, dan relativisme. Yang selanjutnya, mengembangkan pemikiran Islam modern secara rasional dan moderat tanpa meninggalkan ajaran wahyu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu tentang kesimpulan. Argensi ilmu kalam dalam peradaban Islam. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam memiliki argensi besar dalam Islam, yaitu memperkuat akidah dan keyakinan umat Islam, menjaga umat dari keraguan intelektual dan kesesatan, membentuk pemikiran rasional dan moderat, menjadi jembatan antara akal dan wahyu, relevan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Demikian penjelasan saya mengenai ilmu kalam, pemahaman, sejarah, dan relevansinya dalam akidah Islam. Semoga materi ini bermanfaat, memperkuat keimanan, serta pemahaman bahwa akidah Islam tidak hanya diyakini secara dogmatis, tetapi juga bisa dibuktikan secara rasional dan ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.